Coba bayangkan kamu sedang jalan santai di hutan lebat. Udara segar, pepohonan tinggi, suara burung terdengar di mana-mana. Di banyak negara, pasti ada rasa was-was. Jangan-jangan ada ular di balik semak? Tapi di Selandia Baru, rasa khawatir itu nggak perlu ada. Negara kepulauan ini dikenal sebagai salah satu tempat di dunia yang benar-benar bebas dari ular darat. Fakta ini bikin banyak orang heran. Apalagi kalau ingat tetangganya, Australia, justru terkenal sebagai rumah bagi ular-ular paling berbisa. Ironisnya, hanya dipisahkan lautan, Selandia Baru justru jadi negeri yang aman dari ular. Kontras banget ya. Bagi pecinta alam, kondisi ini jelas bikin nyaman. Mau hiking di gunung, berkemah di pinggir danau, atau sekadar jalan di padang rumput, kamu nggak perlu waspada setiap langkah. Nggak ada papan peringatan awas ular, berbisa seperti yang sering ditemui di negara lain. Alam Selandia Baru memang luar biasa indah, dan bonusnya, bebas melata berbahaya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada sejarah panjang geologi. Selandia Baru dulunya bagian dari benua Gondwana, lalu terpisah jutaan tahun lalu. Saat itu banyak spesies hewan tidak ikut pindah, termasuk ular. Sejak saat itu ekosistem di sini berkembang tanpa kehadiran predator melata ini. Jadi hewan lokal didominasi burung, serangga, dan reptil unik seperti tuatara, reptil purba yang dijuluki fosil hidup. Pemerintah Selandia Baru pun ketat menjaga status ini. Aturan karantina super disiplin berlaku di bandara dan pelabuhan. Kalau ada ular terbawa kapal atau kargo, langsung ditangani sebelum sempat berkembang biak. Bahkan kebun binatang pun hampir tidak diizinkan memelihara ular. Artinya bebas ular bukan cuma karena faktor alam, tapi juga hasil penjagaan manusia. Memang ada ular laut berbisa yang kadang terlihat di perairan sekitar, tapi itu sangat jarang, dan mereka tidak menetap di daratan. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, Selandia Baru tetap bisa disebut negeri yang sepenuhnya aman dari ular. Unik kan? Di satu sisi ada Australia penuh ular, di sisi lain ada Selandia Baru yang bebas sama sekali. Dan disinilah menariknya. Bagaimana sebuah negara bisa hidup dan berkembang tanpa kehadiran ular darat sama sekali. Di segmen berikutnya, kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana kondisi ini memengaruhi budaya, ekosistem, dan bahkan cara hidup masyarakat di sana. Kalau kita lihat peta dunia, Selandia Baru mungkin terlihat kecil, terletak jauh di selatan Samudra Pasifik. Tapi di balik letaknya yang terpencil, ada kisah geologi panjang yang menjelaskan kenapa negeri ini bisa berbeda dengan banyak negara lain, terutama soal ketiadaan ular. Jutaan tahun lalu, Selandia Baru sebenarnya bagian dari benua purba bernama Gondwana. Gondwana ini mencakup wilayah luas yang sekarang menjadi Afrika, Amerika Selatan, Antartika, Australia, hingga India. Tapi sekitar 80 juta tahun lalu, daratan yang kini menjadi Selandia Baru mulai terpisah, terbawa hanyut oleh pergerakan lempeng bumi. Sejak saat itu Selandia Baru terisolasi, berdiri sendiri sebagai kepulauan jauh di tengah lautan. Nah, inilah titik pentingnya. Saat daratan itu terpisah, tidak semua hewan ikut terbawa. Spesies besar tertentu, termasuk ular, tidak ada di daratan yang kemudian menjadi Selandia Baru. Akibatnya, ekosistem di sana berkembang tanpa keberadaan ular darat sama sekali. Tidak ada predator melata yang mendominasi, sehingga hewan-hewan lain seperti burung dan reptil kecil punya kesempatan berkembang biak dengan cara yang unik. Bisa dibilang, Selandia Baru adalah laboratorium alam yang sangat berbeda dari negara-negara lain. Burung-burung endemik, misalnya kiwi, kakapo, dan kea, tumbuh menjadi simbol khas negara ini. Bahkan ada burung yang awalnya tidak bisa terbang, karena memang tidak punya musuh alami, sebesar ular atau mamalia predator. Itulah sebabnya sampai sekarang, burung masih menjadi bagian paling dominan dari fauna Selandia Baru. Selain faktor sejarah geologi, kondisi geografis Selandia Baru juga ikut menjaga status ini. Letaknya jauh di lautan, membuat hewan-hewan sulit nyasar masuk. Tidak seperti Australia atau Asia Tenggara yang lebih mudah terhubung daratan, Selandia Baru benar-benar terpisah. Jadi secara alami, ular hampir mustahil bisa sampai dan bertahan hidup di sana. Namun bukan berarti ancaman tidak ada. Kadang ada laporan ular terbawa kapal atau kargo dari luar negeri, terutama dari Australia.
Tapi inilah yang membuat Selandia Baru berbeda. Mereka punya sistem karantina yang sangat ketat. Pemeriksaan di bandara dan pelabuhan benar-benar serius. Kalau ada ular ditemukan, segera diisolasi dan dilenyapkan agar tidak sempat berkembang biak. Jadi selain karena faktor alam, status negara tanpa ular, juga hasil usaha manusia yang disiplin menjaga ekosistem. Menariknya, meski tidak ada ular darat, perairan sekitar Selandia Baru masih sesekali didatangi ular laut berbisa, tapi jumlahnya sangat jarang, dan mereka tidak pernah menetap di daratan. Dengan kata lain, buat kehidupan sehari-hari, orang Selandia Baru tetap bisa merasa aman 100% dari ancaman ular. Inilah salah satu keajaiban alam. Bagaimana sejarah panjang pergerakan benua, isolasi geografis, dan kesadaran manusia modern berpadu, menciptakan sebuah negara yang sepenuhnya bebas dari ular darat. Banyak orang mengira Selandia Baru bebas ular hanya karena faktor alam. Memang betul, isolasi geografis membuat hewan melata sulit masuk. Tapi ada hal lain yang tidak kalah penting. Keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kondisi ini. Tanpa aturan ketat, ancaman dari luar bisa saja merusak keseimbangan yang sudah terbentuk sejak jutaan tahun. Setiap tahun, ribuan kapal kargo dan pesawat datang membawa barang dari berbagai negara, terutama Australia. Risiko ular terbawa secara tidak sengaja selalu ada. Karena itu, Selandia Baru menerapkan sistem biosecurity yang termasuk paling ketat di dunia. Begitu tiba di bandara, penumpang langsung disambut dengan pemeriksaan barang bawaan yang detail. Bahkan sepatu hiking atau peralatan camping bisa diperiksa jika ada tanah atau lumpur menempel, karena bisa membawa bibit hama atau hewan kecil. Apalagi kalau sampai ada ular, tentu saja langsung ditangani dengan cepat. Di pelabuhan, pemeriksaan juga tidak main-main. Kontainer, kapal, hingga muatan kayu atau tanaman diperiksa secara menyeluruh. Ada unit khusus yang siap turun tangan jika ada laporan penemuan ular. Bahkan dalam sejarah modern, beberapa kali ular ditemukan terbawa kargo dari luar negeri, tapi semua berhasil diamankan sebelum berkembang biak. Dari sini terlihat status bebas ular bukan hanya soal keberuntungan, melainkan hasil kerja disiplin dan konsisten. Yang menarik, masyarakat pun punya kesadaran tinggi. Di Selandia Baru, orang-orang tahu bahwa ular adalah ancaman serius bagi ekosistem. Jadi jika ada yang melihat hewan asing mencurigakan, mereka biasanya langsung melapor. Edukasi tentang pentingnya menjaga alam bebas dari spesies invasif sudah ditanamkan sejak dini, termasuk di sekolah. Ini membuat masyarakat terlibat langsung dalam menjaga lingkungan mereka. Pemerintah juga tidak memberi izin luas untuk memelihara reptil berbahaya. Kebun binatang hampir tidak ada yang memamerkan ular. Bahkan untuk keperluan penelitian, aturan sangat ketat dan pengawasan super ketat berlaku. Intinya, Selandia Baru memilih jalur pencegahan total daripada mengambil risiko. Hidup di negeri tanpa ular tentu terdengar menyenangkan. Bayangkan kamu bisa menjelajah hutan, mendaki gunung, atau sekadar piknik di padang rumput tanpa khawatir ada ular berbisa di sekitar. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, kondisi unik ini ternyata membawa dampak yang berlapis. Ada sisi positif yang jelas terasa, tapi ada juga konsekuensi yang jarang dibicarakan. Mari kita bahas dari sisi positif terlebih dahulu. Tidak adanya ular membuat aktivitas luar ruangan di Selandia baru terasa lebih aman dibandingkan banyak negara lain. Anak-anak bisa bermain di taman tanpa rasa takut, pendaki bisa lebih fokus menikmati pemandangan, dan wisatawan bisa menjelajah alam tanpa bayangan hewan berbisa yang mengintai. Hal ini tentu meningkatkan daya tarik pariwisata, karena bagi banyak orang, perjalanan ke alam liar biasanya selalu disertai kekhawatiran soal satwa berbahaya. Selain itu, ketiadaan ular juga membantu melestarikan beberapa jenis burung endemik. Di negara lain, ular sering memangsa telur dan anak burung, sehingga populasi burung sulit berkembang. Di Selandia Baru, burung-burung memiliki ruang aman untuk berkembang biak, bahkan sebagian ada yang berevolusi menjadi tidak bisa terbang karena minim predator. Inilah sebabnya Selandia Baru dikenal sebagai surga bagi pecinta burung. Namun kondisi ini tidak hanya membawa keuntungan. Ada sisi lain yang bisa dianggap sebagai kerugian. Dalam banyak ekosistem, ular berfungsi sebagai pengendali populasi tikus atau hewan pengerat lainnya. Tanpa ular, Selandia Baru harus menghadapi masalah besar dengan hewan invasif seperti tikus, possum, dan stoat. Hewan-hewan ini awalnya bukan asli Selandia Baru, tapi masuk bersama manusia, lalu berkembang pesat karena tidak punya predator alami yang kuat. Akibatnya, burung-burung endemik justru terancam.
Untuk mengatasi, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan program eradikasi hama besar-besaran yang menargetkan agar pada tahun tertentu, Selandia Baru bisa terbebas dari predator invasif. Proyek ini melibatkan perangkap, racun khusus, hingga penggunaan teknologi canggih. Jadi meskipun tidak ada ular, ancaman terhadap keanekaragaman hayati tetap nyata, hanya bentuknya berbeda. Dari sisi budaya, ketiadaan ular juga menciptakan cara pandang unik. Di banyak negara, ular sering masuk dalam cerita rakyat, mitologi bahkan simbol agama. Di Selandia Baru, ular hampir tidak punya tempat dalam kebudayaan lokal karena memang tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol hewan yang muncul lebih sering berupa burung atau hewan laut. Ini menunjukkan bagaimana kondisi alam bisa membentuk identitas budaya sebuah bangsa. Bagi manusia, tentu ada rasa lega karena bisa hidup di lingkungan bebas ular. Tapi di sisi lain, masyarakat harus tetap waspada terhadap ancaman lain yang lebih nyata, seperti hama yang merusak tanaman atau hewan invasif yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi meskipun tidak ada ular, masalah tidak serta-merta hilang. Jika kita melihat lebih dekat, Selandia Baru bukan hanya sekadar negara indah dengan pegunungan hijau, danau biru, serta pantai yang memukau. Negeri ini juga menyimpan keunikan langka yang jarang dimiliki tempat lain, bebas dari ular darat. Hal sederhana ini ternyata membawa banyak makna, baik untuk kehidupan manusia maupun keseimbangan alam. Kita sudah tahu bagaimana sejarah panjang geologi membentuk kondisi ini. Pulau yang terpisah jutaan tahun lalu, jauh dari daratan besar, akhirnya berkembang dengan ekosistem berbeda. Tidak adanya ular membuat Selandia Baru menjadi semacam laboratorium alam terbuka, tempat burung-burung bisa hidup lebih bebas, dan manusia bisa merasakan keamanan ekstra saat beraktivitas di luar ruangan. Namun, yang membuat kondisi ini tetap bertahan bukan hanya faktor alam. Peran manusia sangat besar. Pemeriksaan ketat di bandara, karantina yang disiplin, hingga kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika ada hewan asing masuk, semuanya menjadi benteng pertahanan. Tanpa itu, Selandia Baru mungkin sudah berubah, dan status bebas ular hanya tinggal cerita. Menariknya, kita juga melihat bagaimana ketiadaan ular membawa konsekuensi. Alam selalu mencari keseimbangan. Ketika predator alami tidak ada, muncullah masalah lain seperti hewan invasif yang justru mengancam spesies asli. Artinya, bahkan negeri yang terlihat sempurna pun tetap punya tantangan sendiri. Tidak ada ekosistem yang benar-benar tanpa masalah, hanya berbeda bentuknya. Dari sisi budaya, Selandia Baru juga unik. Di banyak tempat, ular sering dijadikan simbol kekuatan, misteri, atau bahkan bahaya. Tapi di negeri ini, hewan itu nyaris tidak punya peran dalam kehidupan sehari-hari maupun kisah rakyat. Identitas bangsa lebih banyak terikat dengan burung kiwi, dengan laut luas, dan dengan alam yang masih terjaga. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa keindahan dan keamanan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ada sejarah panjang, ada usaha menjaga, dan ada tanggung jawab bersama. Selandia Baru menunjukkan bahwa jika manusia serius melindungi lingkungannya, sesuatu yang tampak mustahil bisa menjadi nyata. Negeri ini bukan hanya cantik dipandang, tapi juga jadi contoh bagaimana alam dan manusia bisa bekerja sama menjaga keseimbangan. Jadi, ketika lain kali mendengar nama Selandia Baru, jangan hanya teringat film The Lord of the Rings atau tim rugby All Blacks. Ingat juga bahwa di sudut dunia ini, ada sebuah pulau besar yang berhasil mempertahankan statusnya sebagai salah satu tempat paling aman dari ular di muka bumi. Sebuah keunikan yang sederhana, tapi luar biasa. Dan mungkin, inilah daya tarik terbesar Selandia Baru. Bukan hanya pemandangan alamnya yang menakjubkan, tapi juga kisah bagaimana sebuah bangsa bisa menjaga identitas dan ekosistemnya dengan disiplin. Negeri tanpa ular ini akhirnya mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keistimewaan alam adalah anugerah, dan menjaga anugerah itu adalah tugas manusia.